Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di dalam Bible Study Online CK7. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita sama-sama undang hadirat Tuhan, supaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Korea wata shanda karawata sikika karya wata sikiko. Haleluya. Korea wata shanda karawata sikika. Dia la 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 wata shande. Korea mata sikiko. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, kami puji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Korea wata karawata sikiku, Korea wata shanda karawata sikiku. Terima kasih Yesus. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikika. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Yesus. Oh haleluya, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Kini mata kami tertuju padamu, kami percaya padamu, suatu pengampunan ajaib, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku.
segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagimu. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa,
semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu seizin Engkau. Dan semuanya akan mendatangkan kebaikan karena Engkau turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami pada malam hari ini, kami percaya nggak ada satupun rancangan kecelakaan yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau memberikan kami masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kami cakap melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Bersama dengan Yesus, kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah. Kami berdoa Tuhan, biar semua pujian ini boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, karena kami ingin belajar sesuatu pada malam hari ini. Sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin selama ini nggak kami mengerti. Tetapi Engkau singkapkan di dalam kehidupan kami melalui Bible Study ini. Tuhan, buka pewahyuan-pewahyuan baru kepada kami. Karena kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi kami semua. Pakai hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Supaya setiap firman yang disampaikan, itu semuanya berasal daripada-Mu. Roh Kudus, ambil alih dari awal hingga akhirnya. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata. Dimanapun kami berada, kami menerima urapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, melanjuti pembahasan kita pada bilangan ketiga. Malam hari ini kita akan membahas di bilangan yang keempat. Masih sambung dengan bilangan yang ketiga yang kemarin. Pada pasal ini tidak ada perikopnya, tetapi pada pasal ini membahas mengenai 3 bani. Yaitu yang pertama Bani Kehat, Bani Gerson, dan Bani Merari. Ini kaitan erat dengan bilangan ketiga. Karena 3 bani ini berasal dari keturunan Yakub di Kejadian 46. Dan di ayat ke-11, di Kejadian 46 ayat ke-11, disebutkan anak-anak dari Lewi adalah Gerson, Kehat, dan Merari. Jadi mereka adalah putra dari Lewi. Maka dari itu kita sebut keturunan Lewi. Pasal ini membahas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bani. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang spesifik. Tuhan yang details. Maka dari itu ia memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan di dalam bangsa Israel, orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan adalah suku Lewi. Kita sudah bahas itu kemarin dalam bilangan yang ketiga. Mereka rela mendedikasikan hidupnya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan di kemah suci. Nah, saat ini kita sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan Bani Kehat, Bani Gerson, dan Bani Merari di dalam bilangan keempat. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama terlebih dahulu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada ayat pertama sampai ayat ketiga tadi dibahas bahwa usia yang diperintahkan untuk mendapatkan wajib tugas adalah usia 30 sampai 50 tahun. Dan di ayat keempat sampai ke-20 membahas apa yang menjadi tugas dan jabatan dari Bani Kehat. Mari kita sama-sama baca di ayat keempat sampai ayat kelima terlebih dahulu. Ayat
ayat keempat disebutkan pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di sini kita pelajari bahwa tugas dari Bani Kehat adalah mengurus barang-barang yang maha kudus di dalam kemah pertemuan. Jadi, jikalau perkemahan itu akan berangkat, maka mereka harus menurunkan tabir. Tabir penudung yang menudungi penutup dari tabut hukum. Yang di atasnya diletakkan penutup yang terbuat dari kulit lumba-lumba. Di atasnya lagi dibentangkan sehelai kain yang berwarna ungu tua pada keseluruhannya. Nah, begitu juga dengan meja roti sajian. Itu menjadi bagian dari tugas Bani Kehat juga. Pada roti meja sajian harus dibentangkan kain ungu tua, seperti taplak gitu kali ya, saat ini disebutnya ya, dibentangkan. Yang di atasnya diletakkan pinggan, lalu diletakkan cawan, piala, dan kendi korban. Kendi korban curahan dan roti sajian harus tetap juga ada di atas meja sajian. Di atas semua peralatan ini harus dibentangkan lagi dengan sehelai kain kirmisi dan menudungnya dengan kulit dari lumba-lumba. Lalu tugas berikutnya dari Bani Kehat adalah menudungkan kandil untuk penerangan dan seluruh perkakas minyak yang akan dipakai untuk mengurus kandil. Mereka harus menutupnya, menudungkannya dengan kain ungu tua dan kulit lumba-lumba. Dan juga mesbah yang terbuat dari emas harus ditutup dengan kain ungu tua dan kulit lumba-lumba. Ketika saya mempelajari dari bilangan 4 ini, saya bertanya-tanya, kenapa yang dipakai selalu harus kain yang berwarna ungu tua? Karena itu disebutkan berkali-kali di dalam pasal ini. Ternyata saya pelajari bahwa warna ungu tua merupakan simbol dari kebesaran Allah. Dan juga melambangkan Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Dan yang kedua, kenapa harus ada tudung dari kulit lumba-lumba? Kenapa nggak pakai kulit yang lain? Dan ketika saya mempelajari, ternyata kulit ini yang dipakai adalah kulit sejenis binatang anjing laut. Dan kenapa yang dipilih adalah kulit dari sejenis binatang anjing laut? Karena ternyata kulit jenis ini sangat kuat dan tahan terhadap segala cuaca dan pengaruh udara. Baik itu badai, hujan, angin kencang sekalipun. Ketika kita bisa membayangkan betapa ekstrimnya udara di padang gurun itu, kalau siang terik panas, kalau malam itu mungkin dingin, angin kencang. Sehingga Tuhan memikirkan hal-hal yang sangat detail, yang kuat, yang tahan lama, sehingga dipakainya lah adalah kulit dari lumba-lumba. Nah, di ayat 15 juga dituliskan bahwa setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Dan garis bawahi, tetapi janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi barang-barang itu diangkat oleh Bani Kehat, tetapi tidak boleh menyentuh barang-barang yang kudus. Bapak Ibu mungkin ingat cerita di mana Usa menyentuh dengan maksud menolong supaya tabut itu tidak tergelincir. Tapi seketika itu juga Usa mati. Karena apa? Karena yang dikhususkan
itu mengangkat adalah Bani Kehat, tetapi mereka tidak boleh menyentuhnya. Hanya Harun dan anak-anaknya, imam yang diurapi dan telah ditahbiskan, itu yang baru boleh menyentuh barang-barang kudus. Nah, kita pelajari lebih lanjut pada ayat ke-21, di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk menghitung Bani Gerson dan memberikan tugas dalam melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Apa yang kita bisa pelajari? Tugas dan tanggung jawab dari Bani Gerson adalah pertama, mengangkat tenda-tenda kemah suci. Kalau tadi mengangkat barang-barang, kalau sekarang tenda-tendanya. Lalu dia juga mengangkat tudung kulit lumba-lumba yang tadi disebutkan dari ayat 5 sampai 20, tirai pintu kemah, layar-layar pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci. Itu yang menjadi tugas tanggung jawab dari pekerjaan jabatan Bani Gerson. Dan itu semuanya dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yaitu di bawah pimpinan Itamar dari anak Harun. Dan yang terakhir adalah tugas Bani Merari. Kalau kita pelajari dari ayat 29 sampai 33 membahas apa yang menjadi tugas jabatan dari Bani Merari. Nah, sama seperti Bani Kehat, Bani Gerson, yang kena wajib tugas adalah yang berusia 30 sampai 50 tahun. Tugas mereka adalah wajib mengangkat papan-papan kemah suci, kayu-kayu tiang, kayu-kayu lintang, alas-alas, patok-patok, dan tali-talinya. Kalau tadi Gerson tirai-tirainya, kulit tudungnya, sekarang bagian dari Merari adalah tiang-tiangnya dari kemah suci, patok-patoknya. Itu adalah secara terperinci, secara detail, spesifik tugas dari Bani Merari. Sama seperti Bani Gerson, Bani Merari juga dipimpin oleh anak dari Harun, yaitu di bawah kepemimpinan Itamar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sudah dikuduskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ada bagian kita masing-masing. Mungkin ada bagiannya yang di atas mimbar, ada bagiannya di bawah mimbar, ada bagiannya di antara jemaat, ada bagiannya yang tidak di antara jemaat. Satu-satu adalah seperti bagian anggota tubuh yang saling melengkapi. Kita nggak bisa bilang dia lebih hebat daripada yang satu atau yang satu lebih hebat daripada yang lain. No, kita semuanya saling melengkapi. Karena Tuhan telah menentukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi intinya, di dalam semua pelayanan kita, Tuhan menginginkan bahwa kita melayani dengan kekudusan, dengan hidup yang berkenan di hadapannya. Jangan sampai hidup kita sembarangan sehingga murka Tuhan turun atas kita. Ingatlah bahwa panggilan hidup kita adalah melayani Tuhan. Dan sampai saat ini, apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan namanya? Apakah kita menyia-nyiakan semua kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Atau pada malam hari ini kita mau bilang pada Tuhan, yes Tuhan, saya mau mengambil bagian dari pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan itu. Setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara besar dalam kehidupan kita. Gak usah kadang-kadang yang dilihat orang. Hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Tetapi percayalah, itu Tuhan pasti akan perhitungkan. Itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan hati yang taat, dengan hidup yang kudus, yang berkenan, dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas berbeda, ingat bahwa semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih jikalau Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan.
untuk mengambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Rumah Tuhan kadang-kadang gak usah selalu dalam gereja. Tuhan juga mau kita juga melayani, mungkin dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam komunitas kita. Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan bersaksi untuk kemuliaan namanya. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup yang selalu punya gairah melayani Engkau, tanpa sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami dengan semua kapasitas kami. Kami mau memultiplikasikan talenta yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami tahu kami terbatas, tapi kami percaya dengan urapan-Mu Tuhan akan mampukan kami. Tuhan akan mampukan kami melayani Engkau Raja di atas segala raja. Karena kami tahu melayani Tuhan adalah suatu kehormatan yang diberikan kepada kami. Kami mau Tuhan memakai hidup kami selama masih ada kesempatan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh masih bernafas, kami mau setiap nafas kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk melayani Engkau. Pakai jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Pakai Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang Kristus, kami boleh menjadi saksi Kristus, dan kami boleh Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati Tuhan. Urapi mereka, mampukan mereka, dan pakai mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.